Nah, jumpa lagi dengan Warung Rempah. Ini edisinya yang lumayan, bukan lumayan ya, kok lumayan, semuanya sih bagus ya. Kok lumayan. Jadi karena ini tayangnya, kalau first tayangnya ini kan tanggal 24 ya ini Mas ya, 24 Desember ya. 24 24 Desember, Desember, satu benar. hari sebelum Natal tahun 2020 nih, tayang awalnya nih episode ini gitu ya. Yes. Nah, hari ini kita mau bahas yang agak sedikit nyerempet-nyerempet tentang perayaan Natal. Mungkin nggak sedikit-sedikit, jangan-jangan banyak nih malah nih. Karena aku juga belum tahu nih mau dapat cerita apa nih. Soalnya biasanya tiap episode tuh aku selalu dapat cerita yang seru-seru gitu. Nah, mungkin Mas Bram boleh diperkenalkan dulu siapa tamu kita hari ini. Oke, saya awali dulu ya. Jadi hari ini tuh kita mau ngomongin soal betapa kita ini, bangsa kita ini sudah terhubung dengan dunia luar, dengan negara lain atau dengan bangsa lain itu udah banyak. Kita udah ngomongin soal macam-macam ya dari sejak episode pertama ya Mas Sunggul ya. Iya. Udah ngomong macam-macam bahwa kita tuh sudah terhubung dengan berbagai macam kegiatan lah, dengan berbagai macam aktivitas. Nah, salah satunya kita bisa ngelihat dari sisi agama. Nah, pas nih Natal kan, besok Natal. Jadi kita mau ngomongin soal yang terkait dengan agama Nasrani, Kristen, Katolik seperti itu. Nah, ini ada teman saya nih, lulusan UGM. Waduh. Berat ini. Dulu sekolahnya apa Mas Pius? Namanya nih Mas Pius Wisnu. Beliau adalah ahli gereja dari tukang kisruh. penggiat gereja lah dulu, nggak tahu udah dulu istilahnya dari sejak muda atau gimana. Cerita ya Mas Pius ya. Terus kita juga didampingin sama Mbak Ratih dari Negeri Rempah Foundation yang juga akan nanti nimbrung gitu ya. Uga juga masih ntar nyeletuk juga masih ada tuh di sini. Gitu. Nah, ini saya mau mulai dulu nih. Kalau yang nggak salah kutip ya Mas Pius ya, pada saat Yesus mau lahir itu terjadi sebuah kegemparan lah di dunia ini gitu ya. Ada bayi agung gitu, bayi suci yang akan lahir ke dunia gitu lah. Katakanlah ada cerita seperti itu. Terus beramai-ramai lah orang mencari itu bayi suci itu. Terus salah tiga gitu ya dari yang mencari itu adalah 3 orang raja yang saya sih taunya 3 raja dari timur gitu, yang saking si raja ini, saking si bayi ini hebat banget gitu ya sampai dibawakan oleh-oleh gitu ya. Si bayi ini tuh emas, mur dan kemenyan. Nah, ini menarik ini kalau kita bicara kemenyan, ini menarik banget ini. Nah, mungkin jangan-jangan ini juga kali Mas, kemenyan itu kan sudah sampai terjemahan sini ya. Kalau di aslinya gitu mungkin Mas Pius bisa cerita ya, katanya itu apa tuh Mas? Gitu. Kalau di sini kan jadi kemenyan tuh. Kalau saya sendiri makanya kita dengar dari ininya ya, kita dengar dari ceritanya di Bible-nya itu. Apakah kita kan nggak ke gereja, meskipun ke masjid juga jarang. Masjid juga jarang. Aduh, enggak, mudah-mudahan rajin juga ya. Nah, jadi silakan Mas Pius, cerita dong. Jadi kalau dari versi Bible, ya, Alkitab atau kitab suci Nasrani, peristiwa kelahiran Yesus itu memang lucunya kalau dibandingkan dengan berbagai peristiwa yang ada itu hanya ada satu kitab yang menceritakan di dalam Bible itu, yaitu kalau kita di agama Katolik menyebutnya Injil Matius, tapi tidak ada di Injil Lukas, Injil Markus, Injil Yohanes, itu tidak ada. Ini memang sebuah hal yang agak anomali kalau istilah saya dalam tanda kutip, karena banyak peristiwa yang lain pasti ada versinya. Versinya Lukas bagaimana, versinya Markus bagaimana, Matius bagaimana, Yohanes bagaimana, seperti itu. Jadi
Karena pada masa itu salah satu rasionalisasinya adalah lebih cenderung ke storytelling. Jadi tradisi untuk mentranskripkan dalam bentuk mencatat langsung sebuah peristiwa itu, kalau dalam teologi pada masa itu belum sepenuhnya dilakukan. Mungkin dalam sekian peristiwa baru akan ditulis, sekian peristiwa baru akan ditulis seperti itu. Nah, istilah kemenyan, mur, kalau Mas kita tahu lah ya, kemenyan dalam bahasa Bible-nya bahasa Latin pun saya nggak tahu terus terang aja. Jadi saya juga tahunya yang di dalam Bible itu kemenyan juga, tertulis seperti ditulis itu. Di situ kemenyan, tertulisnya Betul. kemenyan gitu ya. Tertulis kemenyan, betul. Jadi yang dipersembahkan oleh tiga orang dalam tanda kutip yang sampai sekarang ini masih kita, kalau orang Nasrani, umat Nasrani meyakini 3 raja, 3 orang ahli atau 3 orang bijak seperti itu adalah emas yang dibawa, emas, kemenyan dan mur gitu. Tapi dalam Injil Matius sendiri sebenarnya tidak diceritakan secara detail peristiwa sebenarnya, bahkan termasuk kronologinya, kalau istilah saya ada semacam komplikasi-komplikasi di situ. Karena tidak disebutkan jumlahnya, apakah 3 orang, kemudian statusnya apakah raja atau apa, kemudian dari mana asal sesungguhnya juga tidak disebutkan. Jadi kalau boleh kalau kita melihat dari kacamata teologi, sebenarnya ini lebih cenderung ke sebuah penggambaran peristiwa besar. Dikaitkan dengan apa? Pada Perjanjian Lama, kalau dalam agama Katolik, itu ada kemiripan dengan peristiwa ketika Firaun mau membunuh Musa. Nah, sehingga ada teori yang menyatakan bahwa ada kemungkinan semacam si Matius ini mempunyai inisiatif untuk menuliskan peristiwa kelahiran Yesus itu sebagai peristiwa yang menjadi tonggak sejarah pada masa pembebasan bangsa Yahudi di masa lalu juga. Jadi ini semacam ditarik menjadi semacam peristiwa yang sinkron, peristiwa pembebasan awal mula, sehingga kemudian bahkan ceritanya pun mirip pada perjalanan sejarahnya. Kalau dalam Bible, bagaimana perjalanannya Musa mencoba berulang kali menyelamatkan orang Yahudi sampai mengantar ke satu tempat seperti itu. Dan kemudian peristiwa di Injil Perjanjian Baru, kelahiran Yesus juga begitu, sampai kemudian di usianya yang ke-30 selesai tugasnya ketika disalib. Nah, tidak disebutkannya secara detail itu kemudian menjadi banyak topik atau banyak memunculkan diskursus tersendiri. Sehingga bahkan jumlahnya yang 3, kemudian tempat lahirnya saja, apakah ketiga orang, ya kita amini dulu bahwa ini jumlahnya 3, ya, dan apakah itu raja atau bukan, karena kalau lebih banyak disebutkan adalah 3 orang Majus sebenarnya. 3 orang Majus dalam hal ini adalah semacam ahli perbintangan, orang yang punya kelebihan seperti itu. Nah, itu kemudian dalam perjalanannya dari timur disebutkan, yang dimungkinkan bisa jadi dari Babylon, bisa jadi dari Persia. Satu tempat lagi saya agak lupa dari mana. Tapi kalau kita ambil sekarang, Babylon ini kan Irak ya. Persia ya sekarang Persia ya, seperti itu. Nah, tapi tidak ada kepastian bahwa asal mereka itu dari tempat itu.
gitu. Jadi memang ini sebuah sebuah peristiwa yang digambarkan penuh misteri. Tempat dari mana di mana sebenarnya kejadiannya Yesus lahir, bahkan apakah di Palungan atau bukan, itu juga masih selalu sering dipertanyakan. Tapi kemudian memang penjelasan yang paling populer yang selama ini kemudian menjadikan topik ini bukan sebagai bahan perpecahan atau konflik, itu adalah karena seperti yang digambarkan dalam kejadian Musa menyelamatkan bangsa Yahudi dari Firaun, ini adalah peristiwa besar pembebasan. Itu inti dari atau mungkin kalau kita boleh bilang semacam kajian epistemologisnya mungkin ya, dari situ itu adalah ini semacam ini gitu. Substansinya adalah itu. Jadi lebih dipakai bahwa tidak ada salahnya toh kita mempercayai itu, karena peristiwa besar itu adalah yang membawa agama Nasrani yang kemudian sekarang berjalan seperti itu. Nah, dari Injil Matius itu kemudian banyak komplikasi. Salah satunya Yesus disebutkan lahir di Bethlehem. Tetapi dalam perjalanan Perjanjian Baru kemudian Yesus ini lebih dikenal sebagai Yesus dari Nazaret. Seperti itu. Jadi dimungkinkan memang Matius ini membuat sendiri kisah yang menceritakan tentang keajaiban atau hal-hal yang mistis di situ sebagai glorifikasi peristiwa ini, peristiwa kelahiran Yesus, seperti itu. Walaupun glorifikasi bukan dalam pengertian diagung-agungkan untuk sesuatu yang negatif kalau menurut saya ya. Tapi bahwa kemudian terjadi Herodes kemudian jatuh, Herodes sendiri juga dalam sejarahnya juga ada di situ, karena tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini kan ada tiga kelompok. Satu adalah keluarga kudus, kemudian yang kedua adalah pihak kerajaan, dalam hari ini diwakili Herodes. Herodes adalah seorang ibunya adalah orang Arab dan dia adalah raja boneka Romawi. Dan kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang datang untuk memuliakan, yang kemudian disebut sebagai orang Majus itu. Nah, poin atau diskursus yang awal, ya diskursus yang pembukanya adalah seperti itu di situ. Sehingga kemudian berikutnya yang kemudian menjadi topik lain dalam satu kisah kecil, karena ini hanya ada dalam Matius bab 2 ayat 1 sampai 12. Hanya itu aja. Jadi pendek sebenarnya cerita ini. Itu adalah kelahiran Yesus itu ya Mas ya? Ya Mas, jadi bukan sebuah kisah yang panjang seperti kisah perjalanannya Musa atau Abraham seperti itu, tapi ada peristiwa pendek sebenarnya. Sehingga tidak ada detail yang kemudian sama seperti kitab-kitab atau bab-bab lain dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru di Bible yang begitu detailnya. Seperti kalau di Musa kan ada peristiwa ketika menyeberangi Laut Merah, seperti itu dijelaskan bagaimana mengetukkan tongkat dan lain sebagainya. Tapi dalam peristiwa kelahiran Yesus ini hanya 12 ayat yang tidak terlalu panjang karena hanya terdiri dari sekitar, kalau nggak salah sekitar 20 alinea di situ, yang tidak disebutkan bahkan bagaimana kemudian sesungguhnya peristiwa kelahirannya ketika Maria melahirkan. Apakah dilahirkannya di Palungan, kemudian apakah kelahirannya di sebuah rumah, kemudian dibawa ke Palungan, atau dari kelahirannya di Palungan kemudian dibawa ke sebuah rumah, seperti itu. Ini seperti halnya peristiwa Natal sendiri yang kemudian dirayakan banyak dengan pohon Natal, cemara, salju, seperti itu. Karena kalau kita lihat di Timur Tengah pada masa itu, di Bethlehem, bahkan dimungkinkan sebenarnya
ada ada nama apa namanya, sebuah versi yang kemudian juga menyepakati bahwa sebenarnya Yesus itu sudah lahir terlebih dahulu dari Nazaret seperti itu. Kemudian berpindah ke Bethlehem. Tapi apakah kemudian logikanya untuk perjalanan sepanjang itu? Dan Yesus pada waktu dikunjungi itu bukan baru lahir seperti itu. Jadi bayi yang sudah cukup kuat. Gitu. Termasuk tanggalnya tanggal 25. Susah meyakini bahwa Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Karena itu disebut sebagai awal tahun Masehi. Seperti itu. Jadi memang banyak misteri di dalam peristiwa kelahiran Yesus ini sendiri. Itu kemudian saya jadikan sebagai diskursus yang kedua. Yang awal tadi itu, yang ini yang kedua, dan yang ketiga sendiri adalah apa yang dipersembahkan. Yang dipersembahkan adalah emas, kemenyan, dan mur. Nah, dalam pengertian zaman pada masa itu, persembahan itu hanya pantas diberikan untuk raja. Karena emas sendiri itu menyiratkan atau menyimbolkan atau dianggap sebagai simbol dari kemuliaan, kebesaran. Kemenyan itu adalah disimbolkan sebagai emas sebagai kebesaran, kemenyan itu sebagai kemuliaan. Jadi dianggap Yesus dipersembahkan diberi persembahan emas itu karena dia adalah seorang raja besar. Kemudian dipersembahkan kemenyan karena dia adalah seorang hakim agung. Kemudian dipersembahkan mur yang di situ sifatnya adalah pemurnian, atau dianggap mur ini melambangkan sebagai sebuah kemurnian. Karena setahu saya mur ini kan semacam aromatik juga ya, gitu ya Mas Pram dan Mbak Ratih mungkin lebih pas menjelaskan nanti. Nah, dianggap ini adalah peristiwa yang akan terjadi, peristiwa penebusan, peristiwa ketika dia mengorbankan dirinya. Yesus adalah seorang penyelamat. Mur melambangkan itu. Nah, maka memang menarik, saya rasa Mas Unggul, Mas Pram, Mbak Ratih, Mas Uga juga kalau kita berusaha menelisik perjalanan dalam konteks sekarang mendekati hari Natal, bagaimana rempah-rempah ini kok bisa sih? Kalau saya dengar sempat Mas Bram cerita kan menyan ini endemik di Sumatera Mas ya, kalau nggak salah ya, seperti itu. Tapi kok bisa sampai di sana gitu? Tapi saya juga menengarai beberapa, mungkin bukan sebuah produk atau benda atau apa, tapi sejarah pemikiran filsafat pun itu juga lucu. Ketika di tahun-tahun 1200 sebelum Masehi, filsafat Timur Tengah itu sudah muncul, dan filsafatnya filsafat yang sudah monoistis ya, gitu. Bahkan sebelumnya sudah ada Zoroastrianisme, ya kan? Nah, terus di Barat sendiri pada masa-masa itu juga sudah ada filsafat yang juga mulai yang memang pada awalnya tidak membumi ke manusia, tapi juga berbicara tentang dewa-dewa dan lain sebagainya. Di Cina ada Lao Tse, ada Buddhisme seperti itu. Nah, ini menarik karena keserampakan di mana pada masa belum secanggih sekarang masih keterbatasan komunikasi, keterbatasan transportasi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang sudah borderless, maka bisa disiasati kan. Seperti kita sekarang nggak usah ketemu, tapi direkam gitu. Tapi pada masa itu bisa muncul hal-hal yang sama seperti itu. Nah ini, apakah kemudian ada kemungkinan juga bahwa benda atau apapun produk, ya mungkin kalau kita bicara di sini semacam menyan dan mur itu, muncul secara bersamaan, atau memang pada suatu masa dia sebenarnya
merupakan bukan tumbuhan endemi, berasal dari tumbuhan endemi, tapi memang apakah di zaman setelah gletser mencair itu kemudian ada tanah yang subur, atau ketika Pompeii meletus kemudian tanahnya subur dan di situ muncul tumbuh-tumbuhan macam-macam seperti di daerah tropis dan subtropis seperti itu. Nah, itu saya juga sangat ingin tahu itu, Mbak Ratih. Wallahu alam itu. Tapi kira-kira gambaran besarnya untuk peristiwa kelahiran Yesus seperti itu. Begitu. Oke. Mas, Mbak. Menarik ya. Ini saya tadi dapat WA dari teman saya namanya Mas Dr. Wawan Sujarwo. Beliau seorang etnobotanis. Itu dia saya tanya mur itu apa sih sebetulnya. Jadi ditanya sebetulnya mur itu adalah aromatik dari kayaknya dia tuh dari gabungan dari pohon-pohon kecil-kecil berduri gitu, digabung-gabung genusnya genura. Jadi minyak murnya itu yang kemudian menjadi sebuah pewangi gitu. Nah, marganya genusnya Commiphora, besar distribusi membentang dari Afrika menuju Jazirah Arab, India Barat dan diduga sampai Vietnam. Itu penyebaran tanamannya gitu loh. Dan sampai akhirnya di Nusantara. Jadi ini dari hasil perdagangan mungkin ini bentuknya ini seperti kelapa sawit, bentuk ininya, bentuk jenis tumbuhannya itu. Jadi keluarga yang kayak gitulah, itu dicampur dari sebagaimana terus kemudian jadi aromatik. Nah, ini menarik karena sebetulnya kalau dia itu aromatik, kemenyan itu juga aromatik. Jadi kayaknya ada kebiasaan untuk mengkonsumsi, bukan mengkonsumsi ya, memakai atau menggunakan produk-produk itu gitu. Yang yang terus kemudian berkembang dari sejak zaman dahulu kala. Nah, ini kan menarik sekali nih kalau kemenyan itu endemik sini. Dan ternyata mur itu dari pohon yang juga tumbuh di Indonesia tapi asalnya kemudian dari Afrika gitu. Kayaknya bisa digandeng-gandengin nih Mas Unggul nih ininya. Tadi itu apa Mas Pis, kalau misalnya yang kemenyan itu untuk filosofi sebagai kemuliaan ya, kemuliaan. Nah, berarti kan tadi kalau diceritanya tadi dari Injil Matius ya Mas ya. Injil Matius perdebatannya adalah apakah ini kisah yang sesungguhnya terjadi atau Matius waktu itu membuat cerita dalam arti filosofi yang kuatnya di filosofinya gitu ya. Tapi kan tetap aja entah itu filosofi atau cerita benar, konsep tentang kemenyan itu dipakai sebagai simbol dari kemuliaan itu kan berarti sudah ada di kepala semua orang di dunia kan, berarti kan begitu ya. Nah, di Indonesia sendiri mungkin Mbak Rati juga lebih tahu juga 2000 tahun yang lalu di kemenyan itu fungsinya apa Mbak di Indonesia nih? Kalau tahu kan Mbak Rati dari tahun 2000 tahun yang lalu ya kalau salah ya. Ini kok ini ya bukan maksudnya ahli ini Mbak, ahli rempah-rempah ribuan tahun. Mas Unggul jangan mancing-mancing saya supaya ikut YouTube loh ya. Ini sepanjang yang saya tahu aja ya, saya bukan ahli bidang botani gitu, tapi yang saya pernah baca aja sih, ya memang kemenyan itu kan endemik Nusantara gitu. Tentunya harus dikonfirmasi lagi ya dengan para ahli botani, apakah memang ada jenis kemenyan yang lain di belahan dunia yang lain, itu harus dikonfirmasikan ulang gitu ya. Tapi sepanjang yang saya tahu memang kemenyan itu Styrax benzoin kalau nggak salah nama latinnya ya, itu memang endemik Nusantara. Nah, memang ada pertanyaan gitu ya, kalau memang itu endemik kita, kok bisa sampai ada di sana di Bethlehem, kawasannya itu katakanlah itu kawasan Mesopotamia lah ya gitu. Nah,
apakah kita yang ke sana ataukah mereka yang ke sini itu jadi perdebatan, tetapi sementara ini para ahli mengatakan bahwa ya itu adalah hasil dari perdagangan berantai. Dan pada masa lalu yang bandar rempah-rempah itu memang pedagang-pedagang Arab, pedagang Cina gitu ya, yang mereka itu juga bagaimanapun kalau kita melihat ini sebagai satu satu peristiwa budaya, ini juga muncul dari pertukaran komoditas itu gitu, rempah itu ya, dan itu menghasilkan satu pertukaran nilai juga kan. Nah, kebayang nggak sih pada waktu itu perdagangan berantai nggak ada di tempat konsumennya gitu ya. Nah, menjadi sangat bernilai itu juga salah satunya karena dikonstruksi gitu, kalau yang saya pelajari gitu ya. Pedagang-pedagang Arab ini kan juga mau jangan sampai ketahuan nih asal komoditasnya dari mana gitu ya. Jadi perdagangan berantai itu ya memang bukan dari daerah sana gitu ya, tapi jangan sampai ketahuan asalnya dari mana, karena itu mengurangi nilainya. Dan akhirnya itu juga membuat rempah itu sedemikian misterius, eksotik, dan akhirnya juga sangat dihargai. Ya memang tradisi itu juga sudah mengakar gitu ya, bagaimana di Mesir pun ada juga perdebatan yang mengatakan para ahli ya, rempah-rempah Nusantara itu sudah menjadi bahan mumifikasi di Mesir gitu. Dan kalau itu kita bicara sekian ribu tahun yang lalu sebelum Masehi gitu ya, sekian ribu sebelum Masehi, itu kan berarti ya itu kan lebih tua lagi dari lahirnya Yesus gitu. Jadi kan tradisi itu memang sudah mengakar gitu. Nah, pertanyaan soal rempahnya itu tadi itu juga buat saya juga menarik banget gitu. Saya jadi ingat cerita tentang bagaimana rempah-rempah itu banyak sekali dibungkus dengan mitos-mitos gitu, yang katanya dijaga naga, terus kemudian ada tempatnya itu tersembunyi di tebing dan lain sebagainya gitu, sehingga untuk mendapatkannya sangat berbahaya. Jadi kalau itu sampai bisa diperoleh, tentunya itu sangat berharga dan hanya untuk mereka yang berhak lah, spesial ya, dalam hal ini raja. Kalau tradisi Mesir dulu kan juga yang katanya jenazahnya diawetkan dengan kapur dari barus itu, yang masih juga perdebatan itu kan juga hanya para raja itu, karena mahal sekali gitu. Saya pikir ini juga jadi ini ya, kalau mau ditelusuri lebih lanjut, sebetulnya seru juga tuh. Bener nggak sih, bisa aja kan kemenyan atau rempah-rempah apapun yang dari Nusantara, apa nggak mungkin itu kemudian ditanam di daerah yang dekat-dekat sana gitu, kalau kebutuhannya memang sedemikian tinggi begitu. Apalagi kalau di tradisi Katolik itu kan rempah-rempah emang banyak sekali disebutkan ya Mas Pius ya, seperti bagaimana mengurapi untuk ya pengobatan dan lain sebagainya. Iya, itu kan ya mungkin justru Mas Pius sih bisa cerita lebih banyak, dalam tradisi Katolik itu rempah-rempah itu dipergunakan sebagai apa? Ayo Mas Pius, itu benar. Soalnya saya tertarik banget sama menggunakan kemenyan as a sebagai simbol kemuliaan, itu menurut saya menarik banget juga soalnya gitu. Sepertinya juga tradisinya orang di kawasan Timur Tengah menggunakan wewangian itu juga dari dulu udah memang ada loh. Artinya gaharu kan nggak cuma ini ya. Kalau nggak salah saya tuh, kalau misalnya di tradisi Katolik itu kan ada pastor yang yang bawa wewangian itu kan dari gaharu kan, itu kan yang diasapin itu gitu. Dan itu Ka'bah itu kan sampai sekarang loh, pada detik ini
masih diasapi gitu loh sama wewangian itu, cendana, terus kemudian gaharu, terus Sudah gaharu cendana pula ya. nah, Gaharu bukan cendana ya? lain. Lain ya? Lain. Baru cendana terus itu sama kemenyan. Kemenyan iya benar. Dan kemenyan itu sampai sekarang kalau kita beli mentahan di pasar gitu, mahal banget loh. Iya, betul. Mahal itu kecil segini itu 15.000 loh satu ruas jari itu. Dan itu habisnya cepet banget. Jadi memang mahal gitu. Iya. Saya masih punya sedikit, Mas. Paling seruas jempol itu campuran buat melinting tembakau. Wah, itu dia tuh Mas Fias, bener tuh. Itu Tingwei. Tapi menariknya gini, Mas. Apa namanya? Bahkan dari tradisi zaman kuno Nusantara sendiri, masyarakat Jawa pesisir, kayak pesisir selatan ya, Cilacap, Banyumas, Kebumen dan lain-lain itu tradisi linting rokok pakai menyan ini kan sudah lama turun-temurun. Ya. Jadi apa namanya? Ya kalau mau dikaitkan dengan tradisi gereja itu juga Mas Unggul. Memang ini sebenarnya gereja Katolik ya yang saya paham, karena kalau yang untuk Protestan saya kurang begitu paham. Memang banyak ritual yang masih menggunakan dupa, menyan dan gaharu tadi, termasuk ketika orang meninggal. Itu ada seperti yang tadi disampaikan Mas Bram itu. Jadi ditaruh dalam satu wadah sipori ya yang kemudian digantung pakai rantai, itu kemudian dipakai untuk simbol untuk memuliakan. Jadi yang meninggal menjadi harum, mulia, dimuliakan seperti itu. Dan di misa-misa di gereja juga masih dipergunakan itu ketika dalam peristiwa-peristiwa ketika tanggal itu adalah tanggal untuk memperingati sesuatu, maka altar itu pun sebelum bacaan Injil itu selalu diasapi dulu. Pakai itu, seperti itu. Jadi memang tradisinya turun-temurun, saya rasa ini bukan dari masa kelahiran Yesus saja, tapi dari masa-masa sebelumnya sudah dilakukan. Sehingga seperti yang disampaikan Mbak Rati tadi, bahkan Fir'aun yang diawetkan dan lain sebagainya, dan kemudian banyak dipakai rempah-rempah dalam tradisi Katolik memang bukan muncul saja dari masanya Yesus, tapi dari sebelum-belumnya juga seperti itu. Coba itu Pak, coba lihat kayaknya rada-rada nyambung nih dengan kemenyan dengan kemuliaan itu ya, masalah kemuliaan itu kayak misalnya bau wewangian itu kan kemudian muncul juga tidak hanya di dalam tradisi Islam, Kristen, Katolik, sumbernya sama ya, semuanya dari Timur Tengah gitu loh. Jadi artinya mungkin tradisi atau budayanya nyambung gitu loh. Tapi kalau kita lihat masyarakat Hindu gitu misalnya, mereka bawa seperti itu kan juga wewangian itu yang ada di situ. Juga harus ada campuran dupa juga di sana. Buddha juga begitu. Jadi kok kayaknya memang nyambung. Tapi lucu ya memang ya. Wewangian itu wewangian? Kemuliaan itu simbolnya dari bau. Menarik. Harum gitu wangi ya. Itu menarik banget loh. Menarik loh. Mungkin ini juga loh. Ada penelitian-penelitian yang pernah saya baca ya. Saya lupa persisnya apa gitu ya. Tapi memang ada tumbuhan-tumbuhan yang memiliki aroma itu sebetulnya juga ada efek halusinogenik gitu yang membuat lebih lebih khusyuk dalam beribadah gitu, dan itu ada ditemukan dalam masyarakat tradisi gitu. Jadi nampaknya itu juga satu
metode mungkin ya, metode yang dipergunakan bagi masyarakat tradisi, terlepas apapun keyakinannya ya, untuk mencari satu cara untuk bisa lebih terhubung dengan yang apa ya yang spiritual itu gitu. Jadi jangan-jangan kenapa kok aromatik itu wewangian itu menjadi penting gitu. Dan dulu kan ada yang namanya jalur perdagangan, jalur dupa itu adalah salah satu yang sangat tua gitu sebelum ada jalur sutra, Oh, ada kemudian jalur dupa ya, Mbak, ya? Baru akhirnya tahu. kemudian dikenal sebagai ada beberapa rute perdagangan penting gitu ya, jalur perdagangan yang penting ada. Ya, ada jalur dupa itu yang sangat tua dan nampaknya itu juga terkait dengan yang tradisi ini gitu ya, yang dikenal sampai sekarang ini dalam tradisi keagamaan. Dan jalur dupa itu memang lebih penggunaannya untuk keagamaan gitu. Kemudian ada jalur sutra, kita tahu ya jalur sutra, terus ada jalur rempah, ada jalur cama, jalur kuda dan teh itu juga ada itu. Terus jalur kayu manis. Jadi banyak sekali jalur perdagangan kuno yang kalau kita gali lebih lanjut itu menarik banget karena bukan sekedar jalur perdagangan, itu sebetulnya pertemuan antar budaya gitu yang akhirnya kalau sekarang kita temukan di tempat yang jauh gitu dan di tempat kita kok seperti ada keterhubungan budaya padahal sama sekali berbeda gitu ya, manusianya berbeda tapi kok ada sedikit kesamaan gitu. Nah, itu mungkin jauh sekali terjadi, ada pertukaran antar budaya yang kita sendiri sudah lupa gitu. Kita tidak bisa recall secara otomatis gitu, harus dirunut lagi dan itu menarik kalau menurut saya sih. Jadi kalau orang kan istilahnya kalau orang Jawa itu harga diri orang ada di lidah ya. Gimana cara ngomong itu harga dirinya. Nah, kewibawaan atau kemuliaan orang tuh tergantung dari bau gitu loh. Ini ambunnya nggak karu-karuan. Iya benar, Mas. Kasta bawah ambunnya nggak karu-karuan mesti itu. Ini aku berteori ngasal aja nih ya. Jangan-jangan ada semacam ingatan kolektif dari semua manusia bahwa bau surga ini seperti ini, wangi, harum seperti ini gitu. Jadi harus kita terjemahkan gitu di ritual gitu ya. Jangan-jangan ya. Tapi bisa kalau ini emang Mbak Rati ini harus menulis buku lengkap ya kan supaya saya ke Mbak Rati. Aduh, saya itu tadi saya masih belajar. Begitu Mbak Rati cerita itu kayak saya ngomong ke Mas Bram kemarin itu adrenalin saya langsung melonjak-lonjak ini. Makanya saya juga jauh-jauh dari pisang karena yang mengendalikan adrenalin saya pisang. Ya kan? Dan itu sebetulnya agak mengganggu pandangan saya dari tadi. Kenapa ada pisang di situ? Saya juga. Tapi saya suka banget itu dekorasinya keren banget itu. Tapi ini memang ini satu-satunya yang ada di Depok itu jendela berbuah pisang. Makanya tempat saya menggantung pisang seumur hidup ya di sini. Saya tadi lupa umumkan gitu. Saya kemarin ikut rakernas ikut apa ya ada pisangnya begini. Ada pisang ya. Tapi jumlahnya berkurang tuh Mas Fius ya. Jumlahnya berkurang ya. Ikut rakernas ada berapa masih terus ini ada berkurang ya. Iya pasti berkurang. Mas belum tahu lah kenapa saya di casting sebagai Wanoro ya karena itu. Tapi menarik saya yang disampaikan Mbak Rati tadi bahwa ada kemungkinan terjadi pertukaran dan perpindahan migrasi segala macam itu ya memang bahkan di abad sebelum Masehi saja yang saya tadi sempat ya sampai sekarang juga confused juga bagaimana pemikiran-pemikiran bisa begitu serentak filsuf-filsuf ini apakah memang terjadi pertukaran diskusi dan lain sebagainya pada masa itu juga seperti itu. Jadi memang sangat menarik dan sepertinya memang jalan yang sangat panjang. Disatukan antara jalur dupa, jalur sutra, jalur kayu manis, jalur kopi itu menjadi
jalan yang panjang seperti itu. Nah, tapi kita memang harus mengakui bahwa kalau tidak ada interaksi, ya kan, kalau nggak ada interaksi antar bangsa gitu, ya kita nggak punya agama yang kita anut sekarang. Ya, betul. Pasti Iya, begitu betul, kan Mas. ya itu. Jadi apapun gitu ya, sampai kita bertukar bahasa di sini almari, kita di sana almari, di sini sepatu, di Portugal sepatu, kan itu kan pinjam meminjam itu kan akhirnya menjadi ini ya. Tadi barusan ngobrol virtual juga dengan seorang dengan antropolog gitu, bahwa kita nggak boleh menafikan, nggak boleh melupakan gitu, bahwa pinjam meminjam itu biasa, memang kita pakainya apa dulu sana juga jadinya apa gitu tuh, itu biasa, tinggal mana yang paling kuat bertahan aja di sekarang itu di sini. Ya kasarannya kalau zaman sekarang, kalau sekarang K-pop itu kuat dan akhirnya mengakar, ya terpaksalah, ya kan, terpaksalah nyanyi-nyanyian lokal akan mati dengan digantikan oleh di K-pop kan gitu loh. Itu kan gimana kita bertahan. Jadi saya pikir itu sama lah. Tapi tadi sebetulnya menarik sekali gitu loh, bahwa kalau saya sih tadi juga melihat dari yang awal tadi Mas Pius juga sampaikan tadi, itu juga malah gitu. Di situ ada mitos yang juga diangkat ke dalam situ. Ada folklore gitu ya, yang kemarin kita baru ngomong folklore ya Mas Unggul ya, sama Kang Jajang kemarin itu. Ada folklore di situ, kemudian jadi betapa agama itu balutannya itu juga luar biasa gitu ya. Jangan-jangan Matius juga harus melakukan itu Mas, kalau enggak laku ini jualan agamanya kan ke umatnya kan enggak laku. Seperti kalau di kan bisa jadi cerita Musa ngetok jadi ular gitu kan, padahal mungkin ularnya dijual ganti tongkat itu. Saya setuju Mas, bisa jadi. Walaupun memang Matius ini bukan seorang penyiar agama, dia hanya seorang penulis dan pencerita aja. Tapi memang situasinya pada saat itu juga digambarkan situasi yang begitu syahdu mistis dan begitu menekan perasaan seperti itu. Dari prolognya ketika Maria dan Yusuf mau melahirkan harus mencari tempat, dan kemudian puncaknya peristiwa Natal itu. Kemudian, nah itu memang ada balutan glorifikasi yang kemudian adalah sebagai pemersatu. Seperti pada masa Musa, kisah Musa ini kan kemudian menyatukan juga. Nah, ada analisa yang menyatakan bahwa memang Matius menghubungkan antara kisah Musa ini dengan peristiwa kelahiran Yesus. Karena pada akhirnya pada awalnya mereka adalah dua orang bayi yang mau dibunuh oleh raja, pada akhirnya mereka adalah pembebas seperti itu. Ya, menarik sih saya juga melihat bahwa agama itu kan juga sebetulnya sebuah konstruksi budaya ya, tidak lepas dari budaya di mana agama itu muncul dan berkembang gitu. Jadi saya pikir juga pasti akan ada negosiasi kultural seperti bagaimana saya ambil contoh ketika Buddhisme itu kan asalnya dari India, tetapi ketika harus masuk ke Cina gitu ya, ketika mulai mensyiarkan agama Buddha ke Cina itu, para rahib juga tidak mau melakukan negosiasi kultural dengan mengadopsi kultur lokal, sehingga yang awalnya tidak ada itu Avalokiteswara, pembantu Buddha gitu ya, itu Buddhisme di Cina mengenal itu gitu, dan akhirnya Buddhisme mengalami sinisisasi istilahnya. Dan ketika zaman sekarang ini kalau kita tanya orang aja gitu ya, Buddhisme asosiasinya apa? Cina, bukan India gitu. Karena betul-betul diserap dengan sempurna dan ada negosiasi kultural yang memungkinkan tradisi-tradisi lokal itu juga
blend in dengan agama baru itu dan akhirnya ya masuk dengan damai gitu. Jadi saya pikir memang sebuah konstruksi budaya dan itu menarik sekali untuk ditelusuri lebih lanjut, apalagi kalau kita bisa lihat keterhubungannya dari sini dan dari rempah itu kita juga bisa melihat ada koridor budaya itu di situ gitu. Jadi nggak relevan lagi kalau kita bicara tentang perbedaan loh. Memang dari awal itu memang fitrahnya memang kita harus berbeda dan kita harus saling bertukar. Jadi ya keberagaman itu fitrah kita gitu. Fitrah Jadi manusia. mau nanti agamanya apa gitu ya, peristiwanya yang terjadi di Timur Tengah sana apa gitu ya, dengan segala macam cerita para rasul dan dengan akhirnya muncul banyak agama gitu. Sebetulnya yang diuntungkan tetap Indonesia karena rempahnya dari sini. Betul. Mau apain tetap lo bawanya kemenyan, bawanya tetap itu. Yang diuntungkan kita sebetulnya. Tapi kalau ngomong-ngomong jalur tuh sekarang jalur apa, Mbak? Kalau dulu kan jalur rempah, jalur sutra, jalur apa tadi kayu manis, sekarang jalur apa? Jalur smartphone gitu kali ya kalau zaman sekarang nih ya. Iya, Apa ya? jalur sinetron. Jalurnya tuh sekarang jalur minyak, jalur nikel, Iya kan? Jalur Terus, sawit. jalur sawit. jalur Bitcoin sekarang, Mbak. Wah, menarik banget. Jadi saya kalau bisa kita ini sebetulnya banyak yang bisa kita angkat ya. Ini kapan-kapan ini kita harus ngobrol lagi, nanti ngajak teman kita yang antropolog agama kali ya. Boleh. Dan, jadi bisa kayak lagi, terus tambah nanti teman-teman yang dari, kalau teman-teman NU ada di sini juga asik gitu ya, akan kaya gitu loh. Diskursusnya akan kaya gitu loh. Jadi seperti tadi ya, berbeda itu biasa kan gitu kan. Oke Mas Bram, Mbak Rati, Mas Pius nih sepertinya tadi saya udah di WhatsApp sama Uga nih, udah waktunya gitu, udah di WhatsApp. Oh iya. Baru. Iya, kayaknya kita pas ya, padahal masih seru banget sih, nggak apa-apa. Kita sudah dulu yang episode ini gitu ya. Tadi terima kasih banget Mas Pius atas informasi-informasi barunya, buat saya baru ya, nggak tahu mungkin buat Mas Bram, Mbak Rati mungkin udah tahu juga ya, kalau saya nggak tahu tuh beneran tadi itu. Buat saya juga baru loh Mas itu. Terima kasih banyak, nanti mudah-mudahan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Mas Pius ya. Terima kasih Mas Nurun. Thank you semuanya, selamat Natal. Selamat Natal. Sehat-sehat selalu. Amin.